Hadirin yang terhormat, betapa lega rasa hati kita bersama, hati jutaan umat Islam Indonesia, mendengarkan pesan-pesan moral yang menyejukkan dari para kiai dan panutan kita bersama. Semoga Allah melimpahkan barokah segala kebaikan kepada kita semua dan membimbing umat Islam dalam kebersamaan hablum minan nas dan hablum minallah menjadi ummatan wahidatan fi barokatillah. Bapak Ibu yang kami hormati, agar kita bisa menyelami lebih jauh apa dan bagaimana workshop astrofotografi ini serta keterkaitannya dengan upaya penyatuan hisab dan ruqyat di Indonesia, maka berikut ini kita saksikan talk show penyatuan hisab dan ruqyat yang akan dipandu oleh presenter yang sudah sangat kita kenal karena wajahnya sering muncul di media televisi setiap hari. Saya persilahkan Mbak Indi Rahmawati untuk memimpin jalannya talk show selama 50 menit ke depan. Dimohon dengan hormat juga kepada Bapak Agus Mustafa, Bapak Profesor Dr. Din Syamsuddin, dan Mr. Theriligod untuk naik ke atas panggung. Aplaus untuk host dan narasumber talk show menyatukan hisab dan ruqyat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dari sejak pagi mungkin ketika masuk ke arah kompleks ini, di depan sudah ada tulisan-tulisan yang sebetulnya mungkin itu adalah harapan kita semua. Saya boleh bacakan satu persatu tulisan-tulisan dalam bentuk spanduk-spanduk besar di depan. Ada tulisan seperti ini: menyatukan hisab dan ruqyat, membangun kebersamaan umat. Mengayunkan langkah menuju kalender hijriah bersama. Ini merupakan impian kita semua, saya yakin itu. Dan kemudian yang ketiga, memulai Ramadan bersama, Idul Fitri terasa bahagia. Mungkin Bapak, Ibu di rumah, ada satu keluarga yang dengan sangat terpaksa, ada yang sudah lebaran duluan, ada yang sudah makan ketupat duluan, tetapi ada juga sebagian yang masih berpuasa, Bapak.
Kemudian ada juga di dalam satu keluarga yang sudah berpuasa duluan, sementara yang lainnya masih makan siang. Harapannya adalah kita bisa memulai ibadah bersama dalam satu unit yang paling kecil keluarga dan dalam unit yang terbesar yaitu NKRI. Saya boleh bacakan beberapa sejarah tahun sebelumnya Pak, pada saat sidang isbat. Yaitu tahun 2010 dilakukan sidang isbat, tahun 2011 ada yang walk out dari sidang isbat, dan kemudian tahun 2012 bahkan ada yang memilih untuk tidak hadir di sidang isbat, dan tahun 2013 memilih untuk tidak hadir dan berjanji tidak akan pernah datang lagi di sidang isbat. Ini tentu saja harapan kita bersama, karena saya yakin kita semua bersama menginginkan ibadah yang dimulai bersama-sama dan diakhiri bersama-sama. Bersama saya sudah ada Profesor Dr. HM Samsudin MA, Bapak, terima kasih, Ketua PP Muhammadiyah, dan juga di sebelahnya adalah Dr. Mahasena, Kepala Laboratorium Bosya, terima kasih. Dan juga ada Thierry Legault, terima kasih sudah hadir bersama kami, thank you for coming. Dan juga, terima kasih, thank you. Dan juga Pak Agus Mustafa sebagai penggagas dari acara ini. Tentu saja semua akan saya ingin tahu satu persatu latar belakangnya. Sayang sekali dari Pak Agil Siroj tidak bisa hadir, tapi mungkin Pak Agus Mustafa bisa memberikan penjelasan mengapa sampai berusaha agar acara ini bisa terselenggara hari ini Pak, beberapa bulan sebelum Ramadan. Mungkin Pak Agus bisa menjelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Indi. Jadi sebetulnya ini berangkat dari keprihatinan saja sebagai orang awam ya, yang kita merasakan tadi seperti yang diceritakan oleh Mbak Indi. Ada bisikan-bisikan yang agak, kalau orang Jawa itu bilang kita ngelangut gitu ya, kenapa ini bisa terjadi. Menjelang Ramadan selalu muncul tadi ungkapannya yang kita rasakan bersama. Beda lagi enggak nih ya Ramadan ini, beda lagi enggak Idul Fitri ini. Dan itu menjadi pembicaraan yang sehari-hari dan selalu heboh menjelang awal Ramadan dan Idul Fitri itu. Nah, berangkat dari situ saya berpikir sebetulnya saya bukan seorang yang ahli di bidang astronomi, karena background saya di teknik nuklir, dan kemudian ya karena nuklir di Indonesia nggak berkembang, saya alih profesi. Dulu pernah di jurnalistik 14 tahun, akhirnya jadi penulis buku, dan saya menulis banyak tema sebetulnya, bukan dari 48 judul buku yang saya tulis ini yang bertema hisab ru'yat sebetulnya cuma satu. Yang selebihnya banyak hal yang terkait dengan masalah umat maupun masalah ibadah. Nah, itu saya tulis tahun lalu ketika Indonesia ini atau umat Islam di Indonesia mengalami perbedaan itu. Karena tahun lalu 2013 itu hilalnya kritis, hilalnya sangat tipis di bawah 2 derajat. Sehingga terjadi kontroversial. Dan untuk menyongsong itu kemudian saya mencoba menulis buku Jangan Asal Ikut-ikutan Hisab dan Ru'yat ya, yang beberapa juga saya kirim ke Kementerian Agama, ke Pak Din, ke PBNU, ke kawan-kawan yang lain. Nah, beliau kemarin waktu di Solo, beliau sempat menunjukkan, buku ini saya sudah baca, ini isinya adalah mengkritisi NU, juga mengkritisi Muhammadiyah, dan mencoba membangun upaya jalan tengah, meskipun ini adalah sebuah langkah yang boleh jadi tidak sekali jadi. Ya. Dari buku itulah kemudian saya berharap ada langkah-langkah yang lebih konkret, karena tidak akan selesai dalam bentuk buku. Nah, maka ketika tahun lalu masih berbeda, kemudian dia berhasil, he succeeded to photograph the very thin crescent moon last year, is it right? Nah, berangkat dari itu kemudian saya, ini ada sebuah jalan tengah yang barangkali akan sangat menarik, karena ketika bulan itu bisa dipotret sangat tipis ya,
sangat tipis dengan peralatan dia, dengan teknik astrofotografi dia, saya berpikir, oh berarti bulan baru itu, meskipun di sini nanti kita bisa bicara panjang ya, bulan baru yang tadi disebut oleh beliau, apakah sesaat sesudah ijtima ataukah apa, itu bisa kita definisikan. Tetapi saya melihat ini menjadi sebuah solusi yang akan mendekatkan antara hisab dan ru'yat. Karena kalau bulan tipis berhasil kita potret di langit sesudah ijtima, maka hasil ru'yat itu akan sama dengan hasil hisab, dan hasil hisab akan sama dengan hasil ru'yat. Ini yang disebut beliau tadi sebagai jalan tengah, karena ini ru'yat, ini bukan hisab. Ini adalah meru'yat, tetapi hasil ru'yatnya akan sama dengan hisab. Sudah pasti sama ya Pak? Sudah pasti sama kalau kita menggunakan pendekatan itu ya, definisi itu. Kecuali definisi itu oke, kita diskusikan kembali. Tetapi kenapa saya memilih cenderung ke sini? Karena sebetulnya setiap sidang isbat ada hal yang selalu sama antara yang menggunakan hisab maupun ru'yat. Apa yang sama? Yang sama itu adalah ijtima. Jadi ijtima selalu sama, selalu diumumkan bahwa bulan Sya'ban akan habis pada tahun lalu tanggal 8 Juli jam 12, setengah 12 siang. Ya, terpaut paling 1-2 menit perbedaannya. Itu NU, Muhammadiyah, Persis dan kawan-kawan yang lain selalu sama. Saya berpikir kalau ini sudah sama, ayo kita coba pinggirkan yang berbeda, kita ambil yang sama dan kemudian kita buktikan bahwa di bagian yang sama itu bisa diru'yat dan bisa dihisab sekaligus. Jadi idenya sebetulnya seperti itu, dan itu saya berharap dengan teknik yang dia lakukan itu akan menjadi bisa kita adopsi untuk menjadi jembatan. Saya tertarik dengan bagian yang tadi sama, bagian ijtimanya pasti sama begitu ya. Kalau istimanya sama, lalu sudah pasti otomatis bulan barunya sama juga dong seharusnya. Oke. Betul nggak begitu? Logika umum begitu. Tetapi kembali lagi seperti dijelaskan beliau tadi, ada pendekatan secara fikih yang berbeda tentang memulai awal puasa. Saya sebetulnya berpikir mencoba membedakan antara awal bulan dengan awal puasa. Kalau awal bulan kita bisa menggunakan ijtima itu, dan ini sama di seluruh dunia. NASA pun sebetulnya sudah merilis 5.000 tahun ke depan itu konjungsinya sama. Nah, kalau ini kita gunakan maka ini menjadi satu titik tengah yang akan mengakomodasi perbedaan itu. Bulan Ramadan kalau menggunakan ini, bulan Sya'ban habis di konjungsi atau di ijtima itu, dan sesudah itu bulan Ramadan datang. Sesudah itu, karena tidak ada bulan lain lagi setelah bulan Sya'ban, pasti bulan Ramadan. Bahkan harinya tidak boleh lebih dari 24 jam. Jadi kalau digenapkan itu tidak mungkin penggenapannya menjadi lebih dari 24 jam. Nah, maka saya mengusulkan, oke, ini akan menjadi satu jalan keluar untuk membentuk kalender, ya, membentuk kalender bahwa sesudah ijtima Sya'ban habis dan kemudian datanglah bulan Ramadan. Tapi kalau Anda mau memulai puasa dengan cara yang berbeda, boleh menggunakan fikihnya tadi, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi misalnya. Untuk berpuasa adalah setelah melihat bulan. Mungkin di situ akan berbeda, bahwa ada yang berpuasa besok, ada yang berpuasa lusa, oke. Tetapi habisnya bulan itu harus dilakukan secara astronomi dan itu sama. Itu akan menjadi setengah langkah untuk menuju pada kebersamaan, bahwa kita sepakat pada bulannya sudah berakhir dan dimulai. Tetapi untuk memulai puasa silahkan, ada yang menggunakan pendekatan terlihat dulu, kalau nggak terlihat lusa. Dan satunya lagi adalah kalau faman syahida minkumus syahr falyasumhu, Al-Qur'an mengatakan itu, ketika bulan masuk ke bulan Ramadan maka berpuasalah. Itu boleh berbeda puasanya, tetapi tidak boleh berbeda di penanggalannya. Itu ide yang saya coba. Baik, aplaus untuk Pak Agus Mustafa. Saya ingin ke Pak Din. Pak Din mohon pegang mikrofonnya. Pak Din, melihat seminar, workshop, dan juga diskusi yang dilaksanakan hari ini, apakah Pak Din melihat ada semacam optimisme bahwa kita ke depannya ini akan bisa memulai Ramadan bersama, Idul Fitri bersama? Bismillahirrahmanirrahim. Saya termasuk yang sangat-sangat optimis. Persoalan perbedaan ini akan dapat teratasi kalau kita mengacu kepada ilmu pengetahuan. Oleh karena itulah saya pribadi mendukung upaya Pak Agus ini.
karena akan mendekatkan. Tadi sudah disebut oleh Pak Agus, kalau sudah terjadi ijtima atau konjungsi dari peredaran bulan, matahari, bulan dan bumi, nah itu pertanda bulan lama berakhir. Maka bulan setelah itu apa namanya gitu. Kalau Muhammadiyah itu menjadikan sebagai kriteria pertama, asal sudah terjadi ijtima. Mohon izin Pak Din lebih dekat lagi mikrofonnya boleh Pak? Sudah terjadi ijtima, itu kriteria pertama. Yang sebenarnya setelah itu sudah bulan baru, karena tidak ada bulan demisioner. Ya namanya bulan baru, ada kalau urjunil qadim, kembali ke titik semula. Itu habislah Sya'ban, habislah Ramadan itu. Ada yang ekstrem sekarang, punya setelah ijtima itu harus bulan baru. Tapi Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah memasukkan kedua dengan syarat yang kedua, asal pada waktu matahari terbenam, bulan belum terbenam, masih nongol di atas ufuk, berapapun derajatnya. Nah ini, tapi ini susah dipersatukan kepada kawan-kawan atau kelompok di umat Islam yang harus melihatnya dulu. Dan untuk bisa melihatnya dipatok 2 derajat, imkanur ru'yah. Dan kalau tidak kelihatan harus nambah bulan. Nah ini yang susah dipertemukan gitu. Maka terus terang itsbat itu kan penetapan. Rapatnya itu harus diskusi luas, jangan hanya 1-2 jam. Dan itsbat jangan hanya kemudian mengambil, wah sudah ada yang menjadi saksi melihat bulan, ada yang belum melihat. Nah kalau itu berarti itu hanya untuk menetapkan pada salah satu pendekatan. Itu biarlah rapat itsbat bagi yang sepakat dengan pendekatan harus ru'yat itu. Sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu, ru'yat di dalam bahasa Arab ada yang memahaminya melihat, tapi ada juga yang memahaminya mengetahui. Saya menghadiri banyak konferensi di dunia Arab, fi ru'yati, nah, kata yang berbicara itu, menurut ru'yatku, itu bukan menurut penglihatanku, tapi menurut pengetahuanku. Maka ini antara ru'yat bil aini dengan mata kepala atau ru'yat bil ilmi dengan mata akal pikiran gitu. Nah ini yang belum ketemu. Maka pendekatan ini terus terang ini akan mendekatkan kita, asalkan kita mau untuk menerimanya nanti, bahwa hasil fotografi itu yang terus terang ini jalan keluar yang terbaik. Dan saya sekali lagi Mbak Indi optimis, asalkan umat Islam ini mau menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan inilah ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan sehingga tidak terjadi perbedaan gitu. Terima kasih. Baik, aplaus untuk Pak Din Samsudin. Sekarang ke Thierry. Mungkin ini Thierry tidak bisa berbahasa Indonesia, and we have to ask you in English ya. No French, I can't speak French. We can speak French if you prefer. No. No. Dan mungkin ya bisa dimengerti bahasa Tarsannya aja ya, bahasa Inggris ya begitu. Okay, Thierry, how is the technique to photo the new moon in your opinion, in your knowledge? As you know, it's easy to see and to photograph the new creation that is, let's say, 24 hours old, so it's very easy to see in the sky if the sky is clear. But as we get closer to the new moon, or the conjunction, because the astronomical definition of new moon is conjunction, it's more and more difficult. And below a separation of, let's say, about 12 degrees more or less, it's beyond the capability of the human vision. And so we have to use modern sensors, digital sensors, to detect and to see the crescent on the screen of the computer driving the sensor. And it's possible to, with these modern tools, to take picture of the very thin crescent, very young crescent, very, very young, and in favorable condition, when the separation between the crescent and the sun is not too small,
We can even record the crescent of the new moon. It depends on the separation. For example, tomorrow there will be a solar eclipse, and so the new moon is almost in front of the sun, so it's not possible at all to record the crescent. But in the end of June, for example, the separation between the crescent and the sun will be about 4 degrees. 4 degrees, and so with the tools we have now and that you have now in your hands, we should be able to record on the screen of the computer, not visually, but on the screen of the computer after some processing, the crescent just before, during, and after the conjunction. So it means you sure that at the June you can photograph the crescent moon before and after conjunction. I am sure that with the equipment we have and with my little experience and knowledge in such imaging I will be transmitting during the workshop, we should be able to record the crescent. Yep. The only uncertainty is about the weather. Yeah. Because we need a very clear and blue sky, no high clouds, no fog, no humidity, no clouds. So it's, let's say, it's the most difficult part of the job because we don't master the sky. Yes. Baik, Jadi sedikit dia saja. sangat yakin bahwa nanti bulan Ramadan itu insya Allah dia bisa memotret sebelum ijtima, saat ijtima, dan sesudah ijtima dia akan rekam itu. Gitu. Oke. Tetapi dengan syarat harus berada di daerah yang langitnya biru, bersih, Tidak berawan. dengan awan yang hampir tidak ada sama sekali. Kenapa? Kalau fotografi ini, Iya, membutuhkan. Tidak boleh berawan. Karena itu ya, ini membutuhkan kondisi-kondisi karena ru'yat pasti soal berawan, soal humidity, soal segala macam terkait dengan cuaca. Karena itu tadi saya mengusulkan 20 peralatan itu untuk ditempatkan di banyak titik, dan beliau Pak Mahasena ini pengalaman memotret di daerah yang tingkat kelembabannya rendah, di daerah Kupang ya Pak. Mungkin bisa Mungkin bisa diceritakan Pak Seno mengenai pengalaman ini, karena kita harus memilih tempat yang betul-betul tepat begitu ya Pak Agus ya. Ya, jadi memang pengalaman selama 7 tahun ini, meskipun kami ada di tempat yang paling bagus di Indonesia secara statistik ya, seperti yang disebutkan Thierry tadi, kalau jaraknya kurang dari 12 itu kalau di bawah, di horizon itu agak susah. Biasanya kondisi langitnya ada awan, ada fog gitu ya, itu susah. Syarat yang beliau katakan adalah langit biru. Nah itu kalau langit biru, rekornya dia adalah 4,2 derajat di atas. Luar biasa, 4,2 derajat. Sementara ya. kami sudah Elevasinya. berusaha mengejar rekor itu, tapi rekor kami yang paling bagus adalah 9 derajat. 9 derajat. Itu sudah dilakukan oleh Bosa ya dengan 9 derajat ya. Jadi ya. Baik, mungkin untuk lokasi-lokasi di mana langit biru, bersih, tidak ada awan, dan dengan lokasi yang terbaik di Indonesia NKRI, mungkin Pak Seno bisa ceritakan di mana? Secara rata-rata, secara umum itu Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur, Termasuk baik. Sumbawa, Sumba, Pulau Sabu itu paling bagus. Kupang. Itu secara statistik ada awan di situ Pak. Ya. Baik, kemudian kalau di barat dan di tengah di mana itu kira-kira? Di tengah bisa sampai ke Bangkalan, ke Makassar ya. Tapi ke barat itu secara statistik memang awan selalu banyak. Baik. Ya. Jadi untuk barat agak sulit. Melihat seperti ini Pak Din, tidak ada masalah kan pengamatannya mau di Kupang, mau di Makassar, Iya. mau di mana? ya seharusnya tidak ada masalah kalau kita sepakat dalam menerima hasil teknologi. Secara teknologi bulan sudah berada di atas ufuk, mamanya gitu ya. Tapi nggak kelihatan. Nah bagi yang berpegang pada ru'yat ya, karena dia tidak kelihatan, itu tidak dianggap hilal. Tapi yang menggunakan perhitungan dan teknologi itu sudah hilal. Di situ perbedaannya. Jadi perbedaan yang ada di antara umat ini adalah di dalam menerima hasil sains dan teknologi. Walaupun sains dan teknologi ya,
Yang sudah ada ini menyatakan sudah ada dan ditarik ke screen, ke layar, itu sudah jelas bulan itu di atas ufuk. Nah, tapi kalau itu harus dilihat karena tidak bisa dilihat karena mendung, nah itu yang harus menambah 1 hari lagi. Jadi ini persoalan fikih, ini bukan persoalan apa namanya teknologi. Dulu Profesor Farid Ruskanda, ya saya ingin jelaskan dikit, datang ke MUI juga ke Menteri Agama. Dia berhasil mengembangkan teleskop hilal jilid keduanya, tapi dengan getaran, moon bouncing, ya. Yang tidak kelihatan bisa kelihatan di screen. Tapi Komisi Fatwa MUI waktu itu belum bisa menerima. Karena itu bukan ru'yat bil fi'li. Padahal ini ru'yat bil ilmi. Pak Farid mau mengatakan ini bisa nggak kita anggap penggunaan teknologi ini sebagai ru'yat bil aini. Kita melihat itu. Memang paling rendah setengah derajat. Setengah derajat nggak akan kelihatan dengan mata kepala. Tapi dengan mengirim getaran gelombang seperti Mbak Indi di studio TV One kan nggak kelihatan dari jauh. Tahu-tahu muncul di TV kita. Ini usulan teknologi juga itu. Tapi itu belum dianggap karena masih di bawah 2 derajat. Yang seharusnya belum boleh dilihat, dan kalau dilihat dengan mata kepala maka tidak akan kelihatan. Jadi pertanyaan kepada kita, maukah kita menerima pendekatan ilmu pengetahuan teknologi ini, apalagi ada alat yang lebih maju sekarang ini, dan membantu kita untuk menjelaskan bahwa bulan sudah ada, tapi dengan mata kepala apalagi dengan alat teknologi yang kurang canggih tidak akan kelihatan. Nah ini saya kira posisi dari Mr. Thierry Le Gaultin ini. Okay, Thierry, since when did you can photograph the new moon? Oh, I have been photographing the new moon since a few years ago. I took a first picture of the new moon, and then I did it again last year. Dan Pak Agus bagaimana menemukan Thierry sampai akhirnya membawanya ke sini dan ingin memperlihatkan bahwa ini adalah jalan menuju kebersamaan. Iya, jadi ketika saya menulis buku yang saya cerita tahun lalu itu tentang hisab dan ru'yat, kan terjadi diskusi karena ya ini sebuah usulan yang baru, ada yang menyebut ini menambah masalah baru, ada yang menyebut ini jalan tengah, ada yang menyebut macam-macam. Oke, saya tidak pada hasil itunya, tetapi saya ingin proses ini mulai kita jalani, bahwa kita harus menemukan sebuah jembatan ya untuk melakukan pendekatan dari 2 titik yang berbeda ini. Nah, ketika dalam seru-serunya kita berdiskusi tentang itu, tiba-tiba muncullah karya dia. Bapak menemukannya di browsing di internet. Saya lagi cari sumber-sumber ya tentang hisab ru'ya, tentang astrofotografi dan seterusnya. Muncul, bukan hanya dia sebetulnya, ada lagi Martin Elsasser dari Jerman yang dia bisa memotret tapi kalah rekodnya sama dia karena dia beberapa menit setelah ijtima. Nah, dia pada saat ijtima itu karena bulan itu kalau sedang ijtima itu kan berada pada satu poros yang sama atau bidang yang sama. Nah, karena kita ada di atasnya, di permukaan dari bumi itu, maka kita bisa mengintip sebagian, bisa kita potret karena ada di permukaannya. Nah, dia berhasil. Ini rekod yang selama ini kemudian menjadi satu berita yang besar, dan kemudian saya mencoba menghubungi dia. Saya coba email dia, saya kontak-kontak, jadilah diskusi berbulan-bulan. I discuss with you several months, is that right? Yes, several months. To make sure, to make sure that bahwa dia akan mau datang ke sini. Nah, ketika dia mengatakan mau, saya nggak yakin. Saya pergi ke Perancis untuk menemui dia di rumahnya. Bapak merasa harus datang, yakin saya harus melihat datang, langsung. yakin melihat peralatan dia. Saya coba di rumah dia. I went to your home. Yes, you went to my home, trying to see the telescopes. Nah, saya mencoba peralatan dia, jangankan bulan, dia tunjukkan itu Jupiter, kamu coba lihat pakai peralatan saya, dapat. Itu gambarnya ada di ujung sana yang pakai jumbo gitu. Jadi saya melihat, teknik dia oke banget nih. Lantas saya mencoba mendapatkan keyakinan apakah Anda bisa memotret bulan ini pada saat Ramadan nanti. In June, he is sure that can photograph the crescent moon before and after conjunction. Ya, dia merasa itu oke. Dan pernah dibuktikan di depan Pak Agus Mustafa pada saat itu, sebelum dan sesudah ijtima.
Tidak, karena pada saat saya datang di Prancis itu tidak pada saat ijtima, Baik. gitu kan. Tapi dia sudah membuktikan sejak tahun 2010, since 2010, is it right? Yeah, you take the picture. Yeah. 2010. 2010 dia sudah melakukan itu. Sekarang 2013 yang lalu, berarti setelah 3 tahun ini dia sudah melakukan itu dan karya-karyanya diakui oleh seluruh dunia. Nah, itu yang saya berharap saya coba adaptasi nanti digabung dengan fikihnya, gitu kan. Dengan fikihnya ini menjadi seperti apa, tetapi secara astronomi saya kira apa yang dia lakukan bisa dipertanggungjawabkan, dan NASA menggunakan metode itu untuk menentukan ini akhir bulan. Pak Agus waktu ketemu di Solo menyampaikan bahwa dia bisa memoto dalam keadaan mendung sekalipun, ya. Betul gitu? Tidak, ketika pada saat mendung pasti harus mencari tempat yang tidak mendung. Kita memiliki beberapa alat yang akan kita tempatkan di beberapa titik. Jadi memang peralatan dia tidak bisa menembus itu. Tapi kalau gelombang tadi kayaknya memang bisa, tetapi kan lebih jauh. Bisa Pak Din mempertemukan antara fikih dan yang tadi Ya, tergantung diucapkan. fikihnya. Rasulullah pernah bersabda, nahnu ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsub. Kita adalah umat yang buta huruf, yang tidak pandai menulis dan berhitung. Maka pada saat itu tidak ada perintah untuk berhitung, untuk hisab. Karena kemampuan umat Islam pada zaman Rasulullah itu hanya bisa melihat. Dan Timur Tengah itu kontinental, selalu langitnya biru gitu. Mudah sekali, tidak seperti Indonesia yang tropis gitu. Tapi sekian abad kemudian ilmu pengetahuan berkembang. Karena afala ta'qilun, afala tatafakkarun, kata Al-Quran, kamu tidak berpikir. Berkembanglah ilmu falak, basisnya kalau tidak salah matematik, juga astronomi, ilmu tersendiri, fisika, ya. Maka dia menjadi eksak. Maka tadi kalender dari ormas-ormas dan lembaga Islam itu tidak berbeda soal kapan ijtima besok itu. Puluhan bahkan ratusan kalender atau almanak, ya. NU, Muhammadiyah, Jombang, Padang, ada masjid di Jakarta, ya, ke kakeknya Ustadz Yusuf Mansur Al-Mansuriyah, itu eksak sekali kapan terjadi ijtima itu. Nah, perbedaan kita di dalam menggunakan data astronomi. Yang satu kalau sudah terjadi konjungsi, asalkan waktu matahari terbenam, bulan belum terbenam, itulah hilal. Yang satu belum, harus lihat dulu. Untuk bisa melihatnya minimal 2 derajat. Kalau tidak kelihatan karena mendung seperti di Indonesia ini, tambahlah 1 hari. Di situ perbedaannya. Jadi perbedaan kita itu bukan soal data bukan soal fikih, soal apakah kita bisa menerima hasil ilmu pengetahuan. Ru'yat itu menjadi ru'yat bil ilmi wa teknologi. Tidak semata-mata ru'yat bil aini dengan mata kepala. Ini nggak perlu tepuk tangan yang bagian-bagian ini, ya. Asalkan alatnya canggih. Kalau alatnya kurang canggih nggak akan kelihatan, apalagi tropis tadi itu. Di sini perbedaan umatnya. Baik, di depan mata sekarang sudah ada alat canggih gitu ya Pak ya. Jadi sebetulnya bisa diterapkan. Saya kira belum terlalu canggih ini ya. Belum terlalu Karena canggih. kalau mendung nggak bisa, ya ini belum bisa menyelesaikan masalah nanti. Bagi yang menganggap ini sudah datang bulan, ya, itu hilal. Tapi bagi yang lain belum kelihatan, ini harus nambah 1 hari. Nah, ini yang nggak mau dipersatukan. Jadi 2 persatuannya, yang sudah tahu yakin mundur bertoleransi dengan yang belum yakin karena harus menambah 1 hari, atau sebaliknya yang tidak kelihatan udahlah menyatu kepada yang sudah mengetahuinya gitu. Ini persatuannya bolak-balik. Baik. Bapak ada yang ingin tanggapi? Ya, jadi saya menambahkan proses bahwa semua ini sedang berproses kan. Jadi zaman Rasulullah itu tidak ada astronomi, tidak melakukan dengan astronomi, dengan matematika, dengan dan sebagainya. Rasulullah menggunakan metode yang subjektif saja dengan otoritas beliau. Lihat apa tidak. Begitu ada yang melihat disumpah atau syahadat, maka jadilah selesai. Jadi artinya apa? Kalau kita mau mengikuti cara Rasulullah, maka lupakanlah astronomi, lupakan matematika, lupakan semua peralatan dan teknologi ini. Kita mengikuti sepenuhnya cara beliau, bahwa melihat atau tidak. Kalau tidak, maka genapkan, kalau melihat besok.
Tetapi pada kenyataannya ini ada konsekuensi yang menjadikan ini tidak menentu, dan kemudian kita melakukan ijtihad. Nah, disinilah proses ijtihad ini yang kemudian menjadi berbeda-beda. Ada yang ijtihadnya adalah di 0, sekian derajat. Ada Mabims dengan 2 derajat, ada Pak Thomas Jamaluddin dengan 4 derajat, ada yang 7 derajat dan John, ada yang 8 derajat, ada yang mau ngambil 10 derajat. Di sini problemnya sebetulnya. Jadi ketika kita sudah menggunakan tidak sepenuhnya cara Rasulullah, ya saya kira kita mulai berada di satu wilayah yang ijtihadiyah. Dan di sini saya kira kriteria-kriteria itu menjadi sangat mungkin dan butuh kesepakatan-kesepakatan tertentu. Seperti yang sedang kita lakukan ini, boleh, mana yang paling bisa disepakati. Kalau yang kita gunakan selama ini dengan wujudul hilal dan imkanur ru'yat, sudah terbukti ini tidak bisa bersatu. Tadi digambarkan oleh beliau, susah sekali. Kenapa harus 0, sekian? Kenapa harus 2? Kenapa harus 4 dan seterusnya? Apa yang saya lakukan? Mencoba mencari titik temunya, kesamaannya di mana? Ternyata ada di ijtima'nya itu. Begitu ijtima' itu terjadi dan kita sepakat di ijtima' ini, apakah mau diru'yat apa dihisab? Ayo gitu. Di ru'yat, ayo buktikan bahwa bulan Sa'ban sudah berakhir dan datanglah bulan baru, bisa disajikan dalam bentuk foto, bisa disajikan dalam bentuk video. Dan itu sama dengan hisab, dan hisab kemudian sama dengan ru'yah. Jadi ini sebuah tawaran yang sangat rasional dan saya kira menjadi alternatif. Gitu. Baik, Ya, Pak Seno, kalau dilihat tadi kan kita memiliki persamaan pada saat ijtima, semua seragam pada saat itu ya. Biasanya dari ijtima sampai dengan ada bulan baru itu berapa menit sih? Tergantung, jadi posisi bulan, maksudnya jarak pisah antara matahari dan bulan, dari bulan yang satu dan bulan yang lainnya itu beda-beda itu. Nah, misalnya ketemunya segini nih, bulan ini. Bulan depan ketika ijtima itu bisa segini. Bulan depannya lagi bisa lebih jauh. Nah, ini jadi nggak bisa ada satu jawaban. Tapi yang pengalaman kita itu kalau mau dilihat pada saat maghrib itu perlu yang cukup jauh. Iya, berapa menit elongasi. biasanya dari ijtima menuju ke yang terjauh tadi itu? 8 jam. Yang paling jauh, paling Lebih, sekitar 17 jam, rekor kami itu 16 jam, 17 artinya jam. tidak sampai 24 jam ya? Tidak sampai 24 jam. Baik. Kalau pengamatan di siang hari tidak mensyaratkan harus maghrib, nah itu bisa pada saat 0 jam juga bisa. Kalau cukup jauh, kalau 4 derajat ya, rekornya 4 derajat. Gitu. Oke. Itu mungkin beliau sendiri pasti akan mengejar untuk lebih dekat lagi, saya juga. Ya. Jadi intinya sebetulnya adalah mencoba menampilkan data visual. Yang ini kemudian bisa dimaknai sebagai ru'yat bil fi'li gitu, karena data visual yang bisa kita lihat dengan mata bahwa ini sudah habis dan ini muncul. Itu bisa dalam skala, kalau menurut tekniknya dia, dalam 0, sekian derajat atau beberapa menit atau bahkan sesaat setelah ijtima itu sudah bisa dibuktikan. Nah, ini yang sedang kita. Tadi Pak Din bertanya, apakah toolsnya, equipmentnya Thierry itu bisa melihat pada saat mendung begitu? Dan jawabannya tidak bisa. Tidak bisa. Itu sebabnya Bapak membutuhkan kurang lebih ada 20 Ya. alat di Ya. tanah air. Ya. Itu jawabannya Ya, Pak. ya. Kita sedang mendiskusikan titik-titik mana saja yang akan kita tempati untuk melakukan ru'yat pada bulan Juni. Jadi kalau di Jakarta mendung, Ya. maka harapannya di lokasi ya, lain. secara statistik 20 titik ini kita perhitungkan cukup untuk mendapatkan, kecuali ya ini kehendak Allah menutup seluruh Indonesia dengan mendung sama sekali, atau sebaliknya. Dibuat terang. Maaf kalau misalnya konjungsinya terjadi pada saat di Indonesia malam hari, ya kita nggak bisa lihat. Konjungsi itu tidak harus siang hari di Indonesia ya. Konjungsi bisa terjadi pada saat di sini malam. Ya. Nah, kita nggak bisa apa-apa itu. Ya. Jadi gini, itu kaitannya pertanyaan Pak Seno adalah dengan yang dikemukakan Pak Din tadi, bahwa itu bergantung matlaknya, bergantung wilayahnya. Kalau kita mengambil wilayah Indonesia, maka kita akan terhambat untuk melakukan kebersamaan seluruh dunia. Tetapi kalau matlaknya adalah umat Islam sudah menempati seluruh muka bumi, ya, kemudian kita melihat konjungsi dimanapun dan itu diberitakan ya ke seluruh dunia, maka seluruh dunia ini akan mengalami awal yang sama dalam bulan Ramadan, dan itu yang sedang saya tuju. Nanti goalnya jauh ke sana, tetapi kita mulai dari wilayah ini. Itulah yang sebenarnya bisa menjadi penyatuan hisab ru'yat.
Kalau matla cakrawalanya diperluas. Yang kita pakai ini kan NKRI Indonesia. Yang OKI ulama sedunia itu mengusulkan matlanya dunia, al-matla al-alami, universal atau global gitu. Maka kalau sudah ada yang melihat hilal di bagian dunia, semua bagian dunia lain yang masih mengalami malam belum fajar itu bisa mengikuti hilal itu. Ini selesai masalah. Ini sebenarnya penyatuan yang alamiah. Syaratnya rapat itsbatnya jangan maghrib. Terpaksa ditunda mungkin jam 12 malam, jam 2 malam. Alhamdulillah di bagian barat sudah ada yang melihat hilal. Dan kita mengikuti hilal itu toh kita masih mengalami malam. Ini Pak Quraish Shihab mendukung pikiran ini. Rapat ulama fatwa ulama sedunia oleh ulama OKI. Saya pribadi melihat inilah jalan keluar kalau mau penyatuan. Cuma maukah pemerintah Indonesia untuk tidak menggunakan matla NKRI? Ini nggak ada urusan dengan nasionalisme. Islam itu rahmatan lil alamin. Pada zaman Rasulullah atau sahabat nggak ada negara bangsa seperti Indonesia, NKRI, Malaysia dan sebagainya gitu. Ini satu. Yang kedua, hasil dari teleskop ini nanti atau fotografi ini bisa nggak kita terima sebagai ru'yat? Ini saya akan meneruskan ke Komisi Fatwa MUI. Kalau diantara 21 atau 2 dari 20 kamera itu nanti ternyata melihat, tapi dengan teleskop yang canggih ini, bisa nggak kita ambil itu sebagai hasil ru'yat itu? Atau seandainya itu tidak kelihatan, tapi mungkin ada bagian dunia lain yang dekat dengan Indonesia sudah kelihatan, di Malaysia atau di Singapura, di Brunei ya, yang berdekatan dengan kita jadikan juga sebagai rujukan. Itu di Mabim sudah dibicarakan juga itu. Pak Agus, mohon saya ingin mengetahui kalau satu hari ya, itu berapa derajat itu? Karena sering terjadi rendah derajat di awal Ramadan ya, paman 1 derajat yang itu bersih di bawah imkan nuruyat, tapi malam berikutnya sudah 12 derajat itu. Sehingga nanti bulan purnamanya sebenarnya lebih mengikuti yang perhitungan awalnya minimal gitu. Pak Seno, Jadi jarak antara bulan dan matahari itu setiap hari bertambah sekitar 11-12 derajat gitu. Jadi dia bergerak menjauh. Ya, kalau bulan tua dia mendekat, nanti menyusul terus menjauh begitu. 12 derajat per hari. 12 derajat per hari ya. Jadi malam kedua itu kalau yang malam ini 1 derajat, besok sudah 13 derajat. Kalau malam ini harus 2 derajat, besoknya sudah jadi 12 derajat. Kalau mengikuti pemikiran Pak Din tadi, teknologi Pak ya, sekarang ini setiap hari itu ada pesawat yang mengelilingi bumi itu Pak, ISS, dan di situ ada astronotnya. Kalau kita titip saja gitu, setiap kali bulan baru ada nggak itu? Asal jangan ke pilot MH370 atau Virgin Blue yang kemarin. Baik, Thierry, what kind of equipment do you use to photo the new moon? To photograph or to image the new moon crescent, we need a sensor that is sensitive to deep red or even infrared. So we need a black and white sensor, not a color sensor as in usual digital camera, but we need a black and white sensor because, as you know, of course, the sky is blue, and so the brightness of the sky is less and less bright, and we go from blue to green, green to red, and so we need to decrease the brightness of the sky because, as you know, we need to take images of the crescent in daylight, just very close to the sun. So the blue sky is too bright, so that we need a red, deep red or even infrared filter and a black and white camera. We are using a video camera that records hundreds of images. Then we stack all the images to increase what we call the noise, the signal to noise ratio, to make the crescent appear. And after several image processing.
We also need an astronomical mount that is motorized and that is able to go from the sun to the moon automatically. It is on the mount there is a kind of a computer that knows its orientation on Earth and in the sky, and it's able to direct the telescope to the sun, to the moon, or any planet or any star. So we synchronize the mount on the sun, and then we ask, go to the moon, and then the telescope goes to the moon. Even if the eye don't see the moon, the telescope is directed just toward the moon. And also this mount has a special feature that no other mount has in the world. It is able to track the moon at the exact lunar speed, because the speed of the moon is different from the speed of the stars or the sun. And we need absolutely to track the moon. We have to program the speed of the moon exactly. That's one of the part of the workshop this afternoon, to calculate the exact speed of the moon in the sky. But still in a special condition with no clouds at all. Yes, Yeah. of course, yes. Okay. The closer the accretion to the sun, the thinner it is, and the dimmer is it. It is very faint and very thin. And so the closer the accretion from the sun, closer the distance between the moon and the sun, the best sky we must have. So really a really deep blue sky is the best sky. Ya, saya nambahkan sedikit. Jadi menyimpulkan ininya dia ya, bahwa kelebihan alat dia ini, dia kalau ditembakkan, jadi dia di alignment dulu, dikalibrasi dulu ke Gambarnya benda-benda itu langit. kurang lebih fotonya yang ada di dinding sebelah sana itu ya. Dikalibrasi dulu, dan ini bagian dari workshop yang akan diajarkan nanti. Bagaimana menginstall peralatan ini, kemudian dikalibrasi di alignment, istilah dia ke langit, ke benda langit. Kemudian dari situ kita akan masukkan program, dan kita menjadi tahu dengan GPS posisi kita di mana, benda langit di mana, dan kemudian ini kalau kita ingin melihat bulan, tinggal masukkan ke bulan, dia akan tracking menuju bulan, cek, dan ketika itu diteruskan maka dia akan mengikuti bulan itu, nggak bisa lepas dari teleskop ini, dia akan diikuti terus. Semacam Sehingga, ada memorinya begitu. ya, ada motor yang menggerakkan itu dengan kecepatan bulan yang sedang bergerak, dan ini bisa digunakan untuk merekam 2 jam itu nggak bisa lepas. Sebelum ijtima sampai sesudah ijtima diikuti dan direkam, kemudian sampai matahari terbenam. Sampai matahari terbenam, sampai kapanpun kita bisa lakukan, tetapi dengan variasi kualitas gambar yang berbeda-beda. Dalam bentuk foto dan video. Dalam bentuk foto dan video. Baik. Oke. Baik. Ini menarik ya. Mudah-mudahan ini merupakan sebuah jalan keluar, Pak Din. But Mbak Endi, I'm not patient enough to know your prediction and anticipation for the month of Ramadan, forthcoming Ramadan. June. Will be June the conjunction 27. will happen at the end of June. End of June, 27th. Yes. 27 Jun konjungsi. What time in Indonesia? In the afternoon. Jam berapa di Indonesia? 15, 15. Yes. At 3 p.m. Yes, 3 p.m. around Yes, 3 about p.m. 3 p.m. 3 p.m. Jadi asar. What's the position of the moon during the sunset? Posisi bulan kira-kira waktu matahari terbenam. At conjunction, the moon will be 4 degrees away from the sun, and at sunset, it will be 4 degrees and something, but not very different, perhaps 4.5 or more or less. And the main problem at sunset is that the moon and the sun set at the same time. They are at the same altitude over the horizon, like they are not one above the other like this, but side by side. So when the sun sets, it's too late, because the moon sets at the same moment. Okay. And because of the thickness of the atmosphere to cross, it's too late. We cannot see the moon. And so we are obliged to take picture of the moon when it is high in the sky. Oke, saya bantu menggambarkan. Ya. Jadi nanti tanggal 27 Juni itu ijtima akan terjadi jam 15.09 atau sekitar jam 3. Itu posisi bulan masih sekitar hampir 30 derajat di atas horizon.
pada saat itu. Nah, kita akan melakukan rekaman sebelum ijtima dan ini akan diikuti terus. Jadi kalau jam 3 sore terjadi ijtima, maka mungkin setengah 6 baru akan terbenam. Kita bisa merekam selama sebelum itu jam 2, jam 3, jam 4, setengah 5 itu akan kita bisa rekam. Mungkin ketika dia semakin rendah itu akan terjadi masalah karena tertutup awan, karena scattered cahaya syafa yang semakin kuat dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi kita sudah membuktikan selama 2-3 jam bahwa barang itu ada, hilang, ya, kemudian muncul lagi. Apakah kalau itu tidak ada lantas kita anggap, atau tidak kelihatan lantas kita anggap barangnya tidak ada. Jadi itu yang sedang kita sodorkan. Nah, inilah yang Mbak Indi awal Ramadan besok ini bakal kontroversial. Ijtima'nya jam 3 sore. Hanya sekitar 2 atau kurang, 2 jam atau kurang sebelum matahari terbenam. Bagi yang berpandangan hisab, ini sudah awal bulan. Ijtima' 27 Juni jam 3 sore itu berarti sudah akhir Sya'ban. Ya, maka akan datang Ramadan. Cuma ketika matahari terbenam, bulannya itu sangat tipis. Kalau tidak salah setengah derajat ya, atau hampir bersamaan. Bagi yang penganut hisab hakiki itulah hilal. Dan bagi yang menganut ru'yat itu pasti belum bisa melihat. Perlu menambah 1 hari lagi. Jadi ada kemungkinan. Prediksi lainnya adalah tahun ini akan masih ada kontroversi Cuma lagi pertanyaannya ya, Pak, ya? bagaimana cara menyatukannya? Ya. Apa yang pertama yang tanggal 27 malam sudah harus taraweh harus nunggu besok? Ataukah yang karena belum melihat bisa enggak juga bergabung demi persatuan, mulailah tarawihnya tanggal 27 malam. Ini kan nggak bisa secara fikih. Disinilah perbedaannya gitu. Ya, yang saya usulkan kalau ru'yat itu dilakukan pada saat ijtima jam 3, maka kita sudah bisa menunjukkan bahwa iya. Nah, jadi secara kalender itu oke, gitu. Secara kalender sebetulnya sudah selesai Sa'ban dan muncul Ramadan. Kalau itu menjadi kesepakatan kita bahwa itu adalah ru'yat terhadap bulan baru dan ternyata hasilnya juga sama dengan hisab atau sebaliknya, maka kita akan bisa memulai Ramadan itu bersama-sama. Itu yang menjadi ini yang Pak Agus maksudkan sebagai al-ijtima qoblal ghurub. Ya. Ijtima ru'yat qoblal ghurub bahkan. Ru'yat qoblal ghurub. Ini madhab baru ini. Saya kira saya akan mendekatkan dengan hisab itu. Ya. Jadi berapapun derajat waktu terbenam, ya, dianggap sudah hilal ya. Ya, karena tidak lagi melihat saat ghurub, melainkan pada saat ijtima. Selama itu kita bisa meru'yat itu dan kita bisa membuktikan bahwa bulan Sya'ban sudah habis dan bulan Ramadan sudah datang dan itu visual, maka itu adalah ru'yat qoblal ghurub. Nah, ini terus terang pertanyaan kepada mungkin Kementerian Agama, bisa nggak menerima? Ya. Kalau Muhammadiyah menerima ini? Muhammadiyah menerima. Tidak, pendekatan ini. Ya. Artinya sudah terjadi ijtima, ya, qoblal ghurub, walaupun Muhammadiyah masih ada kriteria kedua, asal waktu matahari terbenam bulan belum. Tadi dijelaskan hampir Tahun ini bersamaan atau setengah derajat gitu. Ngalah setengah langkah lah, Pak. Ya. Jadi yang harus bersatu yang besoknya bergabung dengan yang lebih awal ya. Ya. Karena harapannya adalah mungkin ini kita harus sampai di akhir acara. Harapan saya mungkin banyak Bapak Ibu di sini yang menginginkan agar kita bisa memulai Ramadan bersama, sholat Idul Fitri bersama. Tapi terakhir mungkin dari Thierry, has any other country use your equipment to find the new moon? Sorry? Has any other country already used your equipment, tools to find the new moon? To my knowledge, no. So? As far as I know, no other. No other? Wow. You, Okay. you did. Congratulations. Ya. Jadi belum ada negara Islam lain misalnya yang menentukan melalui teleskop ini, astrofotografi. Ya, ya dia rekodnya adalah dia dengan tadi jarak jarak 4 derajat, tapi beliau dengan jarak 9 derajat ya. Tetapi juga dilakukan pada siang hari. Jadi ini adalah bagian dari riset-riset yang eksperimen yang kita lakukan dan saya kira kalau
Ini terus kita edukasikan ke masyarakat dan kemudian kita online kan, jadi di live kan, TV One misalnya pada saat kita melakukan ini, kemudian dia di live kan di seluruh Indonesia bahwa bulan sudah kelihatan sebelum ijtima nih kelihatan, kemudian saat ijtima hilang dan kemudian sesudahnya kelihatan, seluruh masyarakat itu melihat. Saya kira ini akan ya mendidik masyarakat, nih bulan sudah kelihatan. Baik, Pak Din, ada harapan dari talk show ini, workshop ini? Ya, tentu kita semua berdamba adanya penyatuan. Ya. Walaupun ada masalah tadi itu ya. Dan penyatuan itu hanya akan mungkin terjadi kalau kita mengakomodasi hasil ilmu pengetahuan teknologi. Dan fikih menurut hemat saya perlu kontekstual dengan penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Kalau seandainya belum bisa untuk tahun ini, ya, ini kalau menurut madhab Mustafawiyah ini, 27 Juni itu nanti sudah 1 Ramadan karena ijtimanya qoblal ghurub dan bisa diru'yat dengan alat ini. Nah, bagi yang belum setuju karena harus menambah 1 hari, ya, pada hemat saya perbedaan ini adalah wilayah toleransi. Ya. Yang sudah mulai berpuasa 27 Juni nanti, kalau mengikuti madhabnya Pak Agus ini, tidak perlu menyalahkan yang belum berpuasa, dan begitu pula sebaliknya gitu. Prediksi saya kalau awal Ramadannya berbeda seperti besok ini, insya Allah Idul Fitrinya sama. Amin. What's Baik. the conjunction at the end of Ramadan? The end of July. Yeah, 20, I have not looked at the ephemeris. Do you know? 27th of July. 26. Ya, itu terjadi 15 jam sebelum matahari terbenam. Itu kemungkinan sama itu. Kemungkinan Dan bersamaan. insya Allah ya? akan ada yang bisa melihat itu bulan. Maka kita 6 derajat ketinggiannya. Ya, Baik. saya kira. Oleh karena itu kalau seandainya belum, marilah kita bertasamuh ya. Dan terus terang Mbak Indi, kami berharap kepada televisi media massa, janganlah masalah ini dibesar-besarkan. Ini sudah terjadi tahun 30-an, 40-an, 60-an. Perbedaan ini sudah Perbedaan sejak lama. ini walaupun sekali dalam 4 tahun teorinya. Tapi tidak ada masalah dulu, baru ada masalah setelah ada TV. Yang kemudian diundang mempertemukan seperti ini ya, tapi itu juga bagus ya. Dan oleh karena itu ini wilayah toleransi, marilah kita bertoleransi. Dan apalagi Ramadan besok ini ada pilpres. Janganlah pendukung pasangan tertentu kemudian gara-gara berbeda calon presidennya berbeda pula Ramadannya. Terima kasih. Dari Pak Seno ada harapan mungkin Pak? Ya, kami sangat senang bahwa sekarang ini ilmu pengetahuan dibawa ke ranah ini. Jadi harapan kami masyarakat akan semakin mendalami ilmu pengetahuan, paling tidak melalui hilal dulu, baru nanti selanjutnya yang lain-lain lah gitu. Ya, Baik. kami senang sekali. Baik, terima kasih Pak Seno. Dari Thierry, what do you hope come to Indonesia and do the workshop astrophotography? What is your hope? Oh, my hope is that I will be able to transmit my little experience and knowledge, and that people will be able to do it by themselves. And above all, I'm very happy and honored to be invited here by you and by everyone. Any particular hope for Muslim in Indonesia? Oh, I hope to have a clear sky. And the second hope by my telescope. Baik, tepuk tangan untuk Thierry Legault. Dan terakhir harapan dari Pak Agus mungkin Pak. Ya, saya termasuk yang sangat optimis. Jadi kalau semua optimis nanti hasilnya kan baik kan. Allah itu mengabulkan doa seperti optimisme kita. Jadi kalau doanya ragu-ragu hasilnya ragu-ragu, doanya nggak yakin hasilnya nggak yakin kan gitu. Ini adalah bagian dari keyakinan yang sedang kita perjuangkan untuk kemaslahatan umat, karena sama sekali tidak ada tendensi-tendensi politis, tendensi apapun di balik acara ini. Semata-mata ini adalah keprihatinan pingin umat Islam yang katanya kuntum khaira ummah itu
umat yang terbaik, umat teladan yang pernah dilahirkan untuk manusia gitu kan. Tetapi kita di bidang politik ternyata kurang teladan, di bidang astronomi, teknologi nggak teladan, di sains kurang teladan, di ekonomi kurang teladan. Coba dilihat sekarang apa yang teladan umat Islam ini kan ngeri sekali. Dulu Rasulullah, kemudian di zaman keemasan Islam kita menjadi umat teladan, menjadi kiblat dunia. Nah, ini adalah bagian dari upaya itu, mulai dari hal yang kecil ini tetapi harus dilakukan, dan barangkali katakanlah tidak selesai tahun ini, tetapi ini sudah dimulai dan saya akan terus mencoba menjembatani perbedaan itu ke masa depan. Mudah-mudahan syukur tahun ini selesai atau tahun depan. Mudah-mudahan Allah. Jangan pernah berhenti ya Pak ya. Baik Pak Din, terima kasih. Pak Zeno, terima kasih. Thierry, thank you for coming. Dan juga Pak Agus, terima kasih. Sampai di sini talk show mengenai astrofotografi saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada host, para narasumber tetap berada di tempatnya. Hadirin yang terhormat, sungguh luar biasa apa yang telah kita nikmati selama hampir 1 jam ini. Ungkapan-ungkapan yang sangat bermakna bagi upaya untuk menyatukan umat, khususnya mencari jalan menemukan solusi penyatuan hisab dan rukyat yang mudah-mudahan akan terrealisasi di awal Ramadan tahun ini. Hadirin, sebagai penutup acara yang penuh berkah ini, kita semua memohon doa kepada para kiai dan panutan kita agar Allah mengampuni segala dosa dan kehilafan umat Islam, membimbing kita semua dalam kebersamaan yang sesungguhnya memang sudah lama kita rindukan. Untuk itu, doa kami mohon kepada yang Bapak Profesor Untuk itu, doa kami mohonkan kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Din Syamsuddin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin yang terhormat, dengan panjatan doa bagi kebersamaan umat ini, maka berakhirlah acara opening ceremony workshop astrofotografi 2014. Kepada seluruh undangan VVIP, dipersilakan untuk foto bersama di atas panggung agar kebersamaan umat yang kita teguhkan hari ini menjadi suatu kenangan abadi yang tidak terlupakan dan menjadi langkah awal dari upaya-upaya yang lebih konkret ke masa depan.